Halo, perkenalkan nama saya Daniel Raditya dari kelas A dengan NIM 0000087971. Hari ini saya akan menjelaskan gender and cinema. Oke, yang pertama ini adalah gaze. Gaze itu adalah istilah yang menggambarkan bagaimana penonton terlibat dengan media visual yang berasal dari teori dan kritik film pada tahun 1970-an. Nah, gaze ini mengacu pada bagaimana kita melihat representasi visual. Oke. Yang selanjutnya itu adalah male gaze. Male gaze itu menggambarkan relasi kekuasaan seksual dalam representasi visual, di mana laki-laki itu lebih mendominasi dan perempuan itu dipakai sebagai objek kesenangan laki-laki, objek hasrat seksual gitu. Dan konsep male gaze ini diperkenalkan oleh Laura Mulvey dalam visual pleasure and narrative cinema pada tahun 1975, yang menjelaskan bagaimana film Hollywood memenuhi skopilia maskulin dengan pendekatan psikoanalisis. Dan Mulvey ini mempunyai argumen bahwa mayoritas film itu populer diambil dari perspektif heteroseksual maskulin yang menjadikan perempuan sebagai objek. Nah, di sini ada ciri-ciri dari male gaze. Itu ada 4. Yang pertama ada objektifikasi perempuan, yang dimana perempuan itu ditampilkan untuk memenuhi hasrat laki-laki. Yang kedua adalah pandangan subjektif pria, penonton yang diajak untuk melihat dunia melalui perspektif laki-laki yang heteroseksual. Nah, yang ketiga ini adalah posisi pasif perempuan, yang dimana karakter perempuan ini sering banget ditampilkan itu untuk dinikmati oleh lelaki yang mereka itu tidak mempunyai peran aktif gitu. Dan yang keempat ini adalah representasi yang klise dan stereotip. Perempuan digambarkan dalam stereotip tertentu untuk mendukung karakter pria. Nah, yang selanjutnya itu ada female gaze. Female gaze ini dalam film adalah perspektif yang menampilkan karakter terutama perempuan dengan fokus pada pengalaman subjektif, emosi, dan agensi mereka. Bukan sebagai sekedar objektif tatapan laki-laki, tetapi female gaze ini lebih menekankan bahwa perempuan itu bisa lebih mendominasi daripada laki-laki dan tidak dianggap sebagai objek visual seksual aja dan untuk dinikmati oleh para kaum pria saja. Nah, di sini ada tokoh female gaze. Tokoh female gaze ini yang pertama ada Jill Soloway, dia itu sutradara dan penulis juga. Yang kedua ada Laura Mulvey juga. Yang ketiga ada Alice Guy Blaze and Agnes Varda. Nah, selanjutnya itu ada ciri-ciri dari female gaze. Ciri-cirinya itu adalah fokus pada subjektivitas, yang dimana menampilkan pengalaman karakter secara mendalam. Yang kedua adalah tatapan lebih empatik. Tatapan lebih empatik nih, kamera lebih berfokus untuk menangkap ekspresi dari objeknya ini, mau itu perempuan ya, lebih tepatnya perempuan ya, itu lebih diambil ekspresinya aja, jadi nggak menampilkan tubuh yang terbuka atau bagaimana. Dan yang selanjutnya ada karakter perempuan dengan agensi. Perempuan memiliki peran aktif dalam cerita. Nah, itu seperti yang dijelaskan tadi, perempuan itu lebih memiliki peran yang dominan dibandingkan laki-laki. Dan yang selanjutnya adalah representasi yang autentik, menampilkan hubungan dan dinamika gender secara lebih realistis. Nah, di sini ada contoh dari female gaze dan male gaze. Ini ada gambar Avenger ya, 5 tokoh karakter Avenger, yang dimana satunya dibuat oleh perempuan, yang satunya dibuat oleh laki-laki. Nah, kalau dari pandangan perempuan itu, para Avenger itu begitu keren, begitu mengagumkan, begitu kuat ya kan. Dan kalau untuk dibuat oleh laki-laki, apalagi dengan hal yang konyol itu, seperti halnya ya beginilah, mereka dibuat lebih menonjolkan tubuhnya yang bisa dibilang tidak senonoh ya. Itulah mengapa male gaze itu objek pandangan laki-laki yang lebih liar sebenarnya. Oke, di sini adalah penjelasan singkat konsep. Male gaze itu mengobjektifikasi perempuan, pandangan karakter laki-laki dalam film yang memperlakukan perempuan sebagai objek keinginan atau objek seksual saja yang untuk dipandang aja. Kalau untuk female gaze itu berfokus pada subjektif perempuan,
menampilkan tubuh perempuan dengan cara yang lebih manusiawi dan lebih dominan, namun lebih, pokoknya mereka itu lebih tertutup, lebih elegan gitu, yang membuat si perempuannya tidak hanya dipandang sebagai objek visual laki-laki aja. Nah, di sini contohnya ada film Barbie. Ini dalam adegan Ken dan Kendem, itu saat Ken membawa konsep patriarki ke Barbieland, ia mencoba meniru dunia nyata yang mendominasi laki-laki. Nah, sebenarnya di film ini tuh konsep male gaze-nya itu malah ada di si Ken-nya ini. Ken-nya itu di mana-mana itu menampilkan tubuh yang terbuka, memperlihatkan badannya untuk menarik perhatian si Barbie-nya ini. Nah, sedangkan yang seperti saya jelaskan tadi, Ken lah yang lebih sering dipajang, seperti dalam adegan pantai mereka bertelanjang dada dan mencoba menarik perhatian si Barbie ini. Nah, sedangkan untuk si Barbie-nya sendiri itu kameranya itu lebih fokus untuk menangkap ekspresi si Barbie-nya aja. Bisa dilihat di sini Barbie-nya itu memiliki pakaian yang tertutup ya. Jadi si Barbie ini tidak dijadikan sebagai objek visual laki-laki aja. Dan itu yang merupakan karakteristik utama dari female gaze. Dan male gaze-nya itu ada di si Ken-nya. Nah, kalau dalam filmnya male gaze ini seringkali cerita perempuan itu berputar di sekitar laki-laki ya kan. Namun kalau di Barbie ini, Ken digambarkan hanya sebagai bagian dari cerita Barbie, bukan pusatnya. Jadi bisa dibilang si Ken ini adalah sampingannya aja, jadi pusatnya itu tetap ke si Barbie-nya. Ini membalikkan narasi tradisional di mana perempuan sering menjadi karakter pendukung dalam perjalanan pria. Oke, ini ada contoh lain dari male gaze dan female gaze dalam dunia seni rupa. Yang kiri itu male gaze, itu lukisan yang dibuat oleh Edward Manet pada tahun 1863. Yang lukisannya menggambarkan seorang wanita yang telanjang yang berbaring di tempat tidur dan menonton ke arah penontonnya langsung gitu. Matanya itu tertuju ke arah penonton langsung. Sementara seorang pelayan yang di belakang itu membawa bunga. Dan pada saat itu perempuan telanjang itu dalam seni sering diasosiasikan dengan keindahan dan mitologi. Tetapi si Olympia ini menggambarkan cewek ini tuh sebagai kurtisan. Kurtisan itu adalah PSK yang berasal dari Paris. Nah, untuk yang kanan itu female gaze, ada lukisan dari Frida Kahlo. Nah, di lukisannya tuh yang duduk ini adalah si Frida Kahlo-nya sendiri, yang duduk di tengah ruangan dengan latar belakang kosong dan agak sedikit gelap. Dan ia mengenakan setelan yang kebesaran, mungkin dia menggunakan setelan laki-laki ya, dengan gunting di tangan, yang dimana dia itu tidak mau terlihat feminim, tidak mau terlihat seperti perempuan pada umumnya. Makanya ia memotong rambutnya dan bisa terlihat di situ ada banyak rambut yang berserakan di lantainya. Nah, ini ada contoh lain dari male gaze dan female gaze dalam dunia musik video atau MV ya. Nah, di sini udah terlihat jelas sekali kalau yang male gaze ini dari Nicki Minaj yang judulnya Anaconda itu kameranya berfokus pada bagian tubuh tertentu. Jadi kameranya itu lebih berfokus kepada objek yang emang disukai laki-laki aja. Nah, koreografi dan pakaiannya itu juga menekankan daya tarik seksual perempuan sesuai dengan keinginan pria atau fantasi liarnya pria. Nah, kalau yang kanan itu ada female gaze dari Beyonce yang judulnya Formation. Ya, MV ini tuh nggak nampilin dikit banget sih, nampilin kayak seksualnya atau pakaian yang terbukanya itu sebenarnya dikit, tapi lebih sering ke pakaian yang elegan, pakaian yang tertutup. Nah, ini tuh MV ini tuh bertujuan untuk tidak menampilkan perempuan sebagai objek seksual gitu. Jadi dalam film ini tuh dia nggak mau perempuan itu dijadikan sebagai objek seksual laki-laki, melainkan sebagai subjek yang memiliki agensi dan kendali atas dirinya sendiri. Beyonce dan para perempuan dalam MV ini itu digambarkan sebagai sosok yang kuat, sosok yang elegan, sosok yang mandiri, yang dia tuh seperti memiliki kuasa lebih atas laki-laki gitu. Jadi
laki-laki tuh di bawahnya lah gitu, bukan sekedar untuk menyenangkan laki-laki juga. Oke, di sini ada referensi yang digunakan, dan terima kasih sudah mendengarkan. Selamat malam.